Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Malik Gibran dengan NPM 24782005. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan atau melakukan praktikum lab 12 ya, mata kuliah Network Programming 2. Jadi pada lab 12 ini dengan topik State Management, Div, Check Mode, dan Idempotensi menggunakan Ansible. Jadi praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana Ansible mengelola konfigurasi jaringan. Jadi kita melihat perubahan konfigurasi menggunakan div, lalu menjalankan playbook dalam check mode, serta mengamati sifat idempotensi dari Ansible ya. Nah, jadi di sini tujuannya mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambah VLAN dan konfigurasi interface. Lalu menjalankan playbook dengan normal mode dan check mode, lalu membaca dan menafsirkan div, mengamati idempotensi melalui rerun playbook, lalu menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Oke, di sini pre-exercise ini memastikan terdapat file inventory.yaml ya. Coba kita lihat dulu di sini. Aduh. Kita cek di lab 11 coba ya. Oke, di sini ada tadi kan inventory.yaml. Adakah di sini? Ada ya. Kemarin sudah dibuat inventory.yaml. Jadi pada file inventory.yaml pastikan terdapat grup switch dan router berisi perangkat lengkap. Coba kita buka ya di Nah, di sini tuh udah ada grup switch dan routersnya. Di sini ada Ansible usernya, Ansible passwordnya, lalu ada group switches. Nah, ini dari switch 1 sampai switch 6. Sub switchnya itu berisi switch 1 dan switch 2. Di sini sudah. Oke. Lalu untuk routernya cuma satu kan routernya. Nah, cuma satu. Oke. Biasaan ini pinet ini. Oke, selanjutnya itu jalankan modul ping melalui Ansible untuk group all ya. Coba kita ping dulu. Oke. Berhasil ya. Di sini pingnya sudah berhasil. Nah, dari hasil ping ini dapat kita lihat nih di sini itu seluruh perangkat tuh bisa terhubung ya, berhasil terhubung. Jadi artinya itu koneksi SSH-nya
udah benar gitu ya, konfigurasi editornya juga udah benar. Berarti kita lanjut ke exercise 1, menambahkan VLAN. Oke, di sini kita lagi coba. Nah, di sini kita akan membuat playbook VLAN underscore add.yaml yang dapat menambahkan VLAN pada grup switch subswitch. Oke. Oh iya. Sebentar. Oke, kita lanjut ke ini. Nah, lagi nugas mah, lagi nugas. Hmm, iya. Itu sini. Oke, di sini jalankan playbook dan job tahan di bawah ini. Nah, di sini kan udah dibuat playbooknya nih kan. Tuh ada VLAN add YAML. Itu berfungsi untuk menambahkan VLAN 400 pada grup switch. Oke. Coba kita jalankan ya. Jadi playbook ini gunakan modul Cisco YesConfig ya. Kita jalankan. Oke, nah di sini, nah kan udah kelihatan nih kan. Setelah playbooknya kita jalankan tadi, kita dapat melihat pada output bahwa task pada VLAN 400 ini menghasilkan status change 1 nih. Nah, jadi ini menunjukkan kalau sebelum playbook dijalankan itu VLAN 400 belum ada di switch. Jadi Ansible itu melakukan perubahan konfigurasi. Jadi pada bagian div itu oh iya,
Udah, ini kan udah cengit 1 kan. Oke, kita lanjut ke exercise 2 nya. Nah, jadi pada exercise 2 ini, oh ya, tadi itu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, jadi pada pertanyaannya itu, pada output, apakah task add VLAN 400 menghasilkan change 1 atau change 0? Jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Jadi change itu 1 kan tadi, change itu 1. Nah, jadi karena VLAN 400 itu belum ada sebelumnya gitu ya. Jadi change 1. Lalu pilih salah satu perangkat switch, apakah muncul pesan div, tuliskan teks yang muncul. Kalau yang sudah saya kerjain kemarin sih, itu plus VLAN 400 sama plus name VLAN 400 ya, itunya, teksnya. Periksa running config, apakah VLAN 400 sudah muncul. Ya, muncul. Dan menggunakan perintah itu show VLAN brief gitu ya. Lalu ada output nanti itu VLAN 400 aktif gitu ya. Nah, untuk exercise 2 nya kita menjalankan check mode plus div mode ya, update VLAN. Nah, kita mau ngejalanin pakai ini ya, Ansible min playbook min inventory.yaml VLAN add YAML. Oke, coba kita jalankan. Coba kita jalankan. Nah, jadi menjalankan playbook menggunakan check mode dan div mode di exercise 2 ini. Update host ke switch gitu ya. Nah, udah ya. Pada tahap ini host pada playbook saya ubah menjadi group switch ya. Sehingga playbook dijalankan kepada semua switch. Nah, cek 0. Jadi check mode ini berfungsi untuk mensimulasikan perubahan konfigurasi tanpa benar-benar menerapkannya ke perangkat ya. Jadi untuk perangkat yang belum memiliki VLAN 400, Ansible itu tetap menampilkan div berupa penambahan VLAN gitu ya. Nah, di sini kita simpulkan bahwa check mode hanya melakukan simulasi ya, berbeda dengan normal mode yang benar-benar mengubah konfigurasi gitu. Nah, untuk exercise 2 nya, pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana si divnya? Si divnya itu plus VLAN 400 plus VLAN 400 ya. Nomor 5 itu pada device yang sudah memiliki VLAN 400, bagaimana divnya? Apakah isi berbeda dibanding div sebelumnya? Divnya kosong ya, karena tidak ada perubahan. Lalu berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Check mode itu hanya simulasi, kalau normal mode itu uh, merubah perubahan aslinya ya, mode perubahan aslinya. Jadi kalau check mode itu hanya simulasi, tidak mengubah konfigurasi seperti itu. Kita lanjut ke exercise 3, observasi idempotensi. Nah, itu kita akan mengamati idempotensi dan dari sifat idempotensi Ansible ya. Kita jalankan lagi.
Pada saat playbook dijalankan seperti ini tuh untuk dua kalinya dalam normal mode itu hasil outputnya menunjukkan change-nya 0 ya. Karena konfigurasi VLAN 400 sudah sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Inilah yang disebut dengan idempotensi ya. Jadi yaitu ketika playbook dijalankan berulang kali, hasil akhir tetap sama dan tidak menimbulkan perubahan tambahan gitu. Oke, untuk pertanyaannya itu apakah pada run kedua muncul change atau change 0? Change-nya 0 ya. Mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil diff dan output untuk mendukung jawaban. Karena VLAN 400 sudah ada, jadi tidak perlu konfigurasi baru lagi. Dari hasil praktikum Anda sendiri, jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks ensemble. Jadi idempotensi dalam konteks ensemble itu menjalankan playbook berulang, tidak mengubah konfigurasi jika sudah sesuai. Seperti itu ya. Oke, untuk exercise 4 kita konfigurasi interface dengan parents. Jadi di sini kita akan interface config.yaml. Coba kita lihat lagi. Nah, udah dibuat ya interface config.yaml ini. Nah, jadi kita di exercise 4 ini mengkonfigurasi interface menggunakan parameter parents ya. Jadi kita menampilkan interface config.yaml. Di playbook ini digunakan untuk menambahkan deskripsi pada interface Ethernet 0/1. Jadi penggunaan parents ini bertujuan agar konfigurasi dijalankan itu untuk konteks interface tertentu gitu ya. Coba kita jalankan. Ini untuk run normal mode-nya ya. Oke, nah udah di run lagi change-nya 1 ya. Coba kita cek mode sekarang. Run check mode-nya. Oke, apa isi diff ketika playbook dijalankan pertama kali? Diff-nya itu nambah interface Ethernet 0/1 sama description link to R1 gitu ya. Setelah run kedua, apakah diff berbeda jika kosong? Kosong karena config sudah lama ya. Diperiksa running config device Anda, apa deskripsi interface E0/1 setelah playbook dijalankan, description link to R1. Bagaimana perilaku ensemble ketika konfigurasi menggunakan parent dibandingkan tanpa parents? Parents itu hanya ubah bagian tertentu, tidak mengubah konfigurasi lain. Untuk exercise 5,
untuk exercise 5-nya ini kita menjawab pertanyaannya. Berdasarkan hasil check mode dan div pada VLAN, jelaskan apa yang dimaksud state management. Jadi state management itu Ansible memastikan perangkat berada pada konfigurasi yang diinginkan. Lalu jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah suatu harus berubah atau tidak. Ansible membandingkan kondisi saat ini dengan desired state. Di untuk ke nomor 16, gunakan contoh dari device Anda. Apa perbedaan dari perilaku Ansible antara menjalankan playbook pertama kali itu change 1 ya. Untuk yang B menjalankan playbook kedua kali itu change-nya 0. Kalau menjalankan playbook dalam check mode itu menunjukkan perubahan tapi tidak mengubah config-nya gitu. Nomor 17 itu apa manfaat div dalam deployment konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan pengalaman praktikum. Jadi membantu melihat perubahan sebelum diterapkan sehingga lebih aman dan jelas gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.